kebingungan dalam hal kerumitan memahami agama yang dia yakini, yaitu Islam. Tapi memang aneh, sudah melaksanakan proses keberagamaan dalam Islam sekian tahun, sudah sampai 30 tahun baru menyampaikan kebingungannya. Jangan-jangan selama 30 tahun tidak serius itu. Tetapi memang harus kita tanggapi, karena ini juga menjadi gejala umum, fenomena umum yang dialami hampir semua orang yang belum memahami tentang Islam. Karena Islam ini itu harus dipahami dari mana? Karena masing-masing pihak dari mereka yang menyampaikan Islam ini itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Bagi yang selalu menggunakan tema dakwah sunnah, apa yang dia paparkan itu sangat mengharu biru kelompok-kelompok yang berbeda dengan jamaah yang mengikuti aliran tema sunnah. Demikian juga dari kalangan yang menggunakan tema sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga terjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dari mereka yang memiliki kenasapan yang baik di dalam menyampaikan agama, selalu mengidentifikasi kenasapannya sebagai instrumen utuh mengajak orang untuk visi dakwahnya, untuk misi dakwahnya. Yang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ulama-ulama atau para santri di lingkungan Nahdlatul Ulama juga memiliki pola metode pendekatan yang berbeda. Lalu siapa yang harus diikuti? Nah, kalau tanya saya ya tentu belajar saja dari pengalaman kiai-kiai NU, karena itu yang paling moderat. Memahami agama, kiai-kiai NU itu komplit dipaham. Mereka memahami agama dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi. Sebagai contoh misalnya, para ustadz yang menggunakan tema sunnah sangat sinis ketika berbicara tentang kenasapan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan membanggakan nasab itu termasuk dosa besar. Sebaliknya, yang kebetulan memiliki nasab yang baik juga terkadang dihantui oleh beberapa oknum yang kurang ramah terhadap lingkungan dan lebih nampak arogansi kenasapannya dibanding menegaskan arti pentingnya syiar Islam, izil Islam wal muslimin misalnya. Nah, ini bisa pusing kita memahami dari aspek ini. Ini salah satu studi kasus, contoh kasus memahami Islam itu harus dari semua sisi. Nah, kalau KKNO memahami betul bahwa
memang perkembangan agama ini diantaranya tidak terlepas dari sistem kenasapan kesalehan dari para leluhur yang terus berantai, berlanjut, mendukung, menguatkan nilai-nilai keutamaan dan kebenaran yang berdasarkan nilai nubuwah. Tetapi juga tidak kalah pentingnya sunnah, dalam arti bagaimana dalam dakwah itu ada sebuah nilai keutamaan yang bisa dipahami secara universal tanpa harus bersifat sentralistik pada akumulasi memandang sosok personnya, tetapi betul-betul melalui hitungan syiarul Islam, melalui hitungan perkembangan syiar keberagamaan yang didasarkan kepada nilai-nilai nubuwah yang dibawa dan diakumulasikan dalam syariat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kedua-duanya memang penting. Tetapi tidak sedikit juga agama Bani Israel, agama yang diikuti oleh Bani Israel itu juga sebenarnya agama yang dibawa oleh para nabi, para utusan Allah. Tapi tidak sedikit di antara generasi dari para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu yang mengedepankan kenasapan, sehingga terkesan agama itu milik para keturunan nabi. Dan itu yang jadi korban itu Siti Maryam, itu Sayyidah Maryam, diusir dari kampung halamannya karena merasa Sayyidah Maryam itu menodai keutamaan darah biru Bani Israel yang mereka menganggap telah menjadi keturunan para nabi dan para raja-raja yang menjadi nabi. Masa Maryam secara real harus mengalami seperti itu? Akhirnya mereka merasa terhina, tidak melihat Maryam sebagai fenomena kebenaran dari Allah, tidak melihat Isa sebagai fenomena kebenaran dari Allah, tapi melihat Maryam dan Isa sebagai dari kacamata arogansi kenasapan Bani Israel. Sama, mengapa mereka juga memusuhi Nabi Mustafa Muhammad SAW? Karena mereka tidak puas masa ada seorang nabi yang di luar jalur kenasapan langsung yang berhubungan dengan leluhur Bani Israel. Makanya mereka nolak betul kondisi kehadiran risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi tidak dipungkiri bahwa Islam ini tidak terlepas dari cikal bakal yang terus berlanjut dari sistem kenasapan. Tetapi juga harus hati-hati, jangan sampai para pemilik kenasapan ini justru dengan hadirnya pemilik kenasapan ini di tengah masyarakat bukan untuk mensyiarkan Islam, menyebarkan nilai-nilai nubuwah, menegaskan prinsip keutamaan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW, tapi justru malah sebaliknya membuat orang mempunyai anggapan yang kurang positif terhadap Islam karena merasa ketakutan mendekati Islam karena ada yang lebih dianggap punya hak kuasa terhadap agama ini, nyatanya dipandang kurang begitu nyaman.
didekati kurang begitu nyaman. Ada sistem ego yang begitu membuat ketidaknyamanan mereka yang ingin belajar Islam. Tentu saja ini akan dialami oleh banyak orang awam. Fenomena seperti ini. Oleh karena itu, setidaknya KNO menurut saya satu ukuran yang moderat, yang mengambil jalan tengah, tetap menghargai sistem kenasaban itu ada, karena dengan sistem kenasaban itu ada bukti bahwa risalah Nabi Muhammad betul-betul risalah yang dibawa oleh manusia yang betul-betul agung dan utama dan tidak fiktif, betul-betul nyata, dengan dibuktikan generasinya masih kita temukan dan dengan penuh kegigihan membawa aroma Islam. Tetapi juga yang berada dalam posisi jalur kenasaban ini harus betul-betul menjaga keutamaan dan kebenaran nilai-nilai kenabian yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Karena prinsip Islam itu adalah prinsip keseluruhan nilai yang mengarah pada nilai keutamaan dan kebenaran yang didukung oleh perangkat-perangkat risalah. Perangkat risalah itu diantaranya ya sistem kenasaban ini juga bagian daripada perangkat risalah. Sistem warasatul anbiya dengan kehadiran para ulama yang meneruskan jejak para nabi, mewarisi ilmu para nabi, ini juga bagian daripada perangkat risalah. Ada jalur kenasaban, ada jalur keulamaan, ada kedua-duanya, keulamaan dan kenasaban. Ada jalur teks yang tidak bisa berubah untuk memahami Islam itu, yaitu teks kewahyuan Al-Quran dan teks sunnah yang sudah dikumpulkan dalam sebuah hadis minan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan ada perangkat nilai yang dasar, yang sangat filosofis. Apa? Etika dan akhlakul karimah. Ini yang mendasari bangunan kokoh Islam yang dibawa oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW adalah etika dan akhlakul karimah. Maka semua perangkat ini, semua perangkat risalah ba'da wafati Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtada, Al-Muntaqa Muhammad SAW, ini semua harus simetris, seirama dengan akhlakul karimah, dengan nilai-nilai keutamaan. Oleh karena itu menarik, NU dulu itu kan betul-betul hal-hal seperti ini diperhatikan, sehingga tanpa memutus kenasaban di lingkungan tradisi NU, tetapi juga NU mengajarkan kepada putra-putrinya untuk tidak arogan dengan sistem nasab itu. Bahkan banyak kiai yang tidak menyampaikan mbah-mbahnya hingga datuk-datuknya kepada putra-putranya. Tiba-tiba abahnya wafat, di lemarinya ada nasab yang belum pernah diceritakan. Bahkan kadang-kadang belum pernah diceritakan, putranya belum sempat menemukan nasab itu, sehingga putranya kehilangan jejak nasabnya sampai kemana. Karena memang untuk meminimalisir arogansi dan kesombongan. Karena nasab itu penting, ya tidak penting. Dalam kondisi apapun, orang itu kalau nasabnya baik, itu bisa mengambil pelajaran untuk mempertahankan. Dikatakan tidak begitu penting, nyatanya penting. Dikatakan begitu penting, nyatanya juga tidak bisa menjadi tolak ukur kepercayaan seseorang pada sistem kenasaban ini.
kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran. Karena dalam kondisi apapun, kepercayaan terhadap nilai-nilai kebenaran harus didasarkan pada prinsip ajaran yang berkembang dalam Islam, yang patokan utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah, serta pengalaman-pengalaman spiritual para warasatul anbiya, yaitu al-ulama, al-alim, al-amilina, as-solihina, al-musannifin. Ini penting, kita harus tetap mengakui kenasaban, tetapi kenasaban bukan hanya satu sisi dari keberagaman ini, karena ada banyak perangkat keberagamaan, ada banyak sisi yang bisa dipahami dari keberagaman ini, yang semuanya harus bermuara kepada akhlak.